Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa di kebaktian doa ICLA. Senang sekali kita masih dapat berjumpa Bapak Ibu semua. Bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan. Jikalau di antara Bapak Ibu ada yang sedang dalam pergumulan, datanglah ke hadiratnya, berdoalah. Selain doa merupakan nafas hidup orang percaya, Yunus ketika jiwanya letih lesu, dia teringat akan Tuhan dan berdoa di dalam bait-Nya yang kudus. Dan Daud pun di dalam kondisi sulit selalu mengharap akan pertolongan dan janji Allah. Sehingga Daud selalu mendapat kekuatan yang baru. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan menenangkan diri, siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kubawa korban syukur. Bawalah korban syukur yang terbaik ke hadapannya, yaitu diri kita sebagai persembahan yang hidup. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembahku, ku persembahkan korban syukurku
yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Musik saja. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih dan Allah yang mengerti akan pergumulan hidup setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu sebab kami percaya akan pertolongan dan janji-Mu untuk membukakan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami yang berharap kepadamu. Persembahan pujian dari mulut kami tidaklah cukup, namun dengan hati yang tulus dan kerendahan hati kami naikkan pujian kami sehingga Engkau mendengarnya dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga menyadari akan dosa-dosa kami yang selalu mendukakan hati-Mu. Namun kami ingat akan janji-janji-Mu, adanya pengampunan setelah Engkau menyelesaikan karya keselamatan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Sebentar kami akan mendengar akan perenungan firman-Mu. Mohon Tuhan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu yang terkandung di dalamnya, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dan juga persiapkan kami, hati kami yang menjadi tanah yang subur, sehingga mata hati kami dicelikan untuk melihat apa yang Engkau mau atas hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan dengarlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian, selamat malam. Dan kita bersyukur kita dapat berkumpul di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, saudara, dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat 10 sampai yang ke-17. Dan dari bagian ini, saudara, kita akan melihat pelayanan Paulus. Ia menghadapi berbagai banyak tantangan dan ancaman di dalam pelayanannya. Namun di dalam pasal yang akan kita baca nanti, kita akan melihat bagaimana Tuhan terus menyertai Paulus dan menguatkannya untuk terus memberitakan firman Tuhan meskipun ada tantangan. Sekarang kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 17. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun, 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka dari itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Ya, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Kami serahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat bijaksana untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan agar sungguh boleh menyampaikan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum dunia adanya handphone dan juga ada internet, saya yakin saudara banyak saudara juga menggunakan surat menyurat sebagai media komunikasi. Dan saat ini saudara, dengan mudahnya, dengan handphone kita, dengan hitungan detik saja, dengan kita tinggal pencet saja, kita mudah sekali untuk berkomunikasi. Langsung bisa chat, langsung bisa telepon, mau lokal, interlokal, video, dengan begitu mudahnya sekali. Tapi saudara, pada zaman dahulu, saudara, saya yakin sebelum dari kita mempunyai handphone, saudara, eh, kita itu masih surat menyurat. Saya sebenarnya udah masuk ke generasi handphone, saudara. Tapi mungkin ada banyak dari Bapak Ibu yang masih surat menyurat. Nah, saudara, kita sering sekali menantikan, saudara, kalau ada surat menyurat itu, menantikan akan surat itu datang. Karena beberapa surat mungkin penting untuk keperluan kita, atau mungkin surat itu datangnya dari orang-orang yang kita sayangi atau kasihi. Apalagi kalau dulu mungkin mungkin ada yang pacaran gitu ya. Waduh, saudara mungkin menunggu-nunggu akan love letter. Ya, surat-surat dari eh, apa namanya, saudara saudara kasihi gitu ya. Saudara, aduh, kangen dengan pacar saudara, dengan seseorang atau keluarga saudara, saudara rindu sekali, saudara menantikan akan surat. Nah, saudara, ada sebuah cerita, saudara. Pada waktu dulu ada seorang tukang pos yang dia sebenarnya sudah bertahun-tahun dia mengantarkan surat. Nah, saudara, akhirnya dia itu bertugas di dalam sebuah kota kecil. Dia mengirimkan surat seperti biasa sebagaimana tukang pos. Nah, saudara, setiap pagi dia bangun, lalu mempersiapkan dirinya dengan seragam dan juga dengan sepedanya, dan dengan tas yang penuh dengan surat-surat dan juga berbagai macam paket. Dan dia itu membawa saudara surat-surat ini kepada orang-orang yang menerimanya, kepada di rumah-rumah yang perlu dia harus lakukan sebagai tukang tukang pos, saudara. Nah, saudara, satu waktu ketika si tukang pos ini mau mulai perjalanannya, cuacanya ini sebelumnya terang benderang, ya, cerah seperti kita lagi samar pada saat ini. Saudara, tiba-tiba cuaca itu berubah menjadi awan yang gelap.
Anginnya mulai bertiup kencang dan hujannya tuh tiba-tiba turun dengan deras sekali. Nah, jalanan pun juga jadi mulai licin dan sulit dilalui. Nah, sepedanya ini akhirnya jadi sulit untuk memakai sepeda pun juga sulit untuk menjaga keseimbangan. Nah, akhirnya si tukang pos ini dia tidak mau berhenti, saudara, walaupun cuaca itu buruk sekali. Dia tahu, saudara, bahwa jika dia berhenti atau berbalik arah, surat-surat itu, saudara, tidak akan sampai ke tujuannya. Dan ada beberapa orang yang akan menanti-nantikan akan surat ini yang mungkin penting bagi mereka. Saudara tahu kalau di sini pun kita mungkin ada beberapa surat yang saudara anggap penting ya. Kita pasti tunggu-tunggu, kita bisa berhari-hari kita cek, kita mau menanti-nantikan sampai surat itu tiba. Mungkin saya tidak tahu, mungkin ada surat penting dengan hal-hal kesehatan kita, mungkin mungkin ada dari seseorang dan sesuatu, mungkin surat dari insurance, surat dari kesehatan atau dan hal-hal lainnya. Biasanya kalau penting kita akan tunggu. Nah, saudara, si tukang pos ini mengerti bahwa ada orang-orang yang apa namanya menantikan akan surat-surat ini. Makanya dia tetap mau apa namanya tetap terus mau mengantarkan surat itu walaupun cuacanya buruk dan basah. Waktu itu ketika di jalan dia ketemu seseorang, saudara. Dia tanya kepada tukang pos ini, "Oh, ini basah-basah, sudah hujan-hujan. Kamu ngapain mau ngirimin surat ini di tengah-tengah cuaca buruk seperti ini? Bukannya lebih baik kamu pulang aja besok atau mungkin lebih cuaca bisa lebih baik lagi nanti." Terus tukang pos ini bilang, "Ah, tahu nggak kamu? Setiap surat ini begitu penting sekali. Ada orang-orang yang menunggu-nunggu akan surat ini. Ya, mungkin dari orang yang dikasihi dan hal-hal lainnya. Tugas saya sebagai tukang pos itu, saya harus mengantarkan surat ini. Kalau saya pending, nanti akan pending lagi gitu ya, nggak tahu sampai kapan. Tugas saya mau memastikan pesan ini, surat ini sampai tepat pada waktunya, apapun rintangannya." Nah, akhirnya dia menembus badai, dia melakukan pekerjaannya walaupun basah kuyup. Dia tetap menyampaikan surat itu kepada orang-orang yang dituju, saudara. Nah, sore ini sebuah ilustrasi saja yang sebenarnya mengingatkan kita. Sebenarnya kita sebagai orang percaya juga mempunyai amanat penting untuk membawa pesan tersebut, saudara, yang sangat penting kepada sesama kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, ya, kabar baik, berita Injil. Saudara, tentu saja dalam sepanjang perjalanan hidup kita, ada banyak tantangan, kesulitan, ada badai kehidupan yang mencoba untuk menghentikan kita mungkin. Tantangan dalam keluarga, tantangan di dalam hal-hal lain yang membuat kita itu bisa mau menyerah. Ada momen-momen saudara mungkin kita merasa lelah untuk mau melanjutkan perintah Tuhan ini untuk membawa kabar baik. Namun saudara seperti tukang pos yang tadi ini saudara. Sebenarnya kita juga harus tetap melanjutkan tugas kita. Setiap orang saudara yang kita jumpai mungkin mereka itu sedang menunggu pesan-pesan pengharapan, menunggu pesan kabar baik saudara. Yang mungkin itu bisa mengubah hidup mereka. Dan tugas kita saudara sebagai orang percaya itu harus memastikan bahwa firman Tuhan itu bisa sampai kepada mereka. Tidak peduli seberapa sulit jalannya. Saudara, hari ini kita mau melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang ke-18, di mana Paulus, saudara, yang terus memberitakan firman Tuhan, walaupun dia mengalami tantangan dalam pelayanan. Di bagian ini, saudara, ada Rasul Paulus, saudara, yang berada di satu kota, yaitu di Korintus. Ya, sebuah kota yang sebenarnya dikenal sebagai kebejatannya, keberdosaannya. Kalau saudara melihat surat-surat dari Korintus, saudara, surat Paulus kepada Korintus, kita melihat sebenarnya jemaat itu ada banyak sekali masalah. Masalah perpecahan, masalah perzinahan lah, masalah banyak hal sekali. Bahkan mereka itu sesama orang Kristen itu saling menuntut ke pengadilan, saudara. Nah, saudara, pelayanan yang dilakukan Paulus sebenarnya nggak mudah, not easy, saudara. Ditambah lagi, saudara, dia tahu banyak orang-orang Yahudi juga yang nantinya akan menolak ajarannya. Nah, saudara, sebagai manusia, Paulus sebenarnya bisa saja patah semangat, discourage, atau mungkin down. Karena melihat begitu ladang pelayanannya sebenarnya sulit sekali di Korintus. Tapi Tuhan begitu baik, saudara. Katakan apa? Tuhan itu menambahkan diri kepada Paulus di dalam sebuah penglihatan. Dia memberikan dia dorongan untuk tidak takut, untuk terus dikatakan memberitakan firman Tuhan. Dan jangan diam. Karena Tuhan itu akan bersama-sama dengan Paulus dan banyak orang-orang di kota itu yang adalah umatnya uh, ada di sana juga, saudara. Nah, Tuhan meyakinkan Paulus, saudara, bahwa dia akan menyertai Paulus di sepanjang jalan
yang begitu sulit sekali. Tuhan mau tetap Paulus itu tetap menyampaikan berita kabar baik itu, melakukan tugasnya. Teruslah memberitakan firman Tuhan. Dan dikatakan, janganlah takut dan janganlah diam. Nah, saudara, sering sekali kita sebagai orang Kristen, kita lebih banyak diam dan juga takut. Kita tidak berani untuk berbicara mengenai kabar baik. Ya, kita takut untuk memberitakan kabar Kristus yang telah mati dan menyelamatkan. Saudara, sebenarnya kabar ini adalah kabar baik yang memberikan pengharapan bagi setiap mereka yang mendengarnya. Dan bahkan kabar ini itu bukan kabar biasa saja. Bahwa ini dapat menyelamatkan manusia kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, tapi kita itu sering sekali takut. Kita tidak berani untuk menceritakan. Dan kita tidak mau berbuat apa-apa. Kita lebih baik diam saja. Kita mungkin berpikir, aduh, rasanya sulit sekali ini mau memberitakan kepada orang ini. Orangnya mungkin agak keras. Aduh, yang lebih baik diam aja lah. Diam aja. Tak daripada ditolak begitu, mendingan aku diam saja kan. Nah, saudara, sebenarnya kita itu harus lebih berita yang kita bawa itu lebih dari sekedar tukang pos tadi. Ya, berita tukang pos tadi itu dia membawa pesan-pesan yang penting. Tapi saudara, ini adalah satu pesan yang dapat membawakan keselamatan. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu takut akan apa yang terjadi, sebab Tuhan akan beserta menyertai kita. Nah, saudara, janji Tuhan itu untuk penyertaan Tuhan itu tidak hanya untuk kepada Paulus saja, tetapi setiap kita anak-anaknya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang menolong kita dan membimbing kita. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut. Nah, saudara, seperti Paulus, ketika tadi Tuhan memberikan, ketika mungkin Paulus mungkin down, ya. Nah, Tuhan memberikan dorongan ini, ya. Ayo, jangan takut, terus beritakan firman Tuhan. Akhirnya apa, saudara, yang dilakukan? Ya, si Paulus ini akhirnya dia tetap mau melakukan memberitakan firman Tuhan. Walaupun mungkin ada yang menolak dia, tetapi penyertaan Tuhan itu cukup bagi dia dan juga bagi kita. Nah, saudara, di dalam ayat 10 tadi dikatakan Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau. Nah, ini berarti Tuhan akan melindungi dia. Nah, saudara, akhirnya Paulus tidak diam, dia akhirnya maju, memberitakan firman Tuhan, dan dia melayani jemaat di Korintus yang sulit, banyak problemnya, dan dikatakan dia tinggal di Korintus selama 1,5 tahun. Dia mengajar firman Tuhan, dia membangun jemaat di Korintus. Nah, lalu ceritanya begini, saudara. Ada seorang gubernur Romawi yang bernama Galio, saudara, yang baru saja menjadi gubernur. Ya, nah orang-orang di sana, ada orang-orang Yahudi di sana, saudara. Dia menolak akan pelayanan Paulus ini. Nah, dia melihat ada kesempatan nih, wah, ada gubernur yang Romawi yang baru namanya Galio. Mungkin si Paulus ini bisa digiring ke sana. Kan dia kan mau ditolak ya, nggak mau supaya pelayanan ini dilakukan dengan baik. Makanya orang-orang Yahudi itu merencanakan untuk membawa Paulus ini ke gubernur yang baru ini, si Galio. Ya, dia mau dianiaya. Akhirnya saudara, orang-orang Yahudi di sana menghujat Paulus, menyeret Paulus ke pengadilan Romawi, ya, menuduh Paulus mengajarkan agama-agama yang menentang akan hukum Taurat. Nah, saudara, kita melihat sampai di sini sebenarnya ada situasi yang sebenarnya sangat intens sekali karena Paulus itu mau dianiaya, yang nggak mudah dalam pelayanannya. Tetapi Tuhan tadi udah berkata ya, Tuhan mendapati janjinya bahwa Tuhan akan menyertai Paulus dan tidak akan dibiarkan Paulus itu dianiaya. Ternyata saudara, Tuhan ini dapat memakai siapa saja termasuk gubernur yang baru ini, si Galio, gubernur Romawi itu. Pada saat itu saudara, si gubernur Romawi ini yang baru ini memang dia bilang, dia mengkonfirmasi bahwa ini Paulus itu tidak melanggar hukum. Dia itu tidak bersalah. Dia nggak mau diadili, dilepaskan si Paulus ini. Akhirnya orang-orang Yahudi, saudara, gagal untuk menjatuhkan Paulus. Tadinya mau dibawa pengadilan, mau disuruh mungkin berhenti dalam pelayanannya, mau dianiaya, gagal. Kita melihat di sini sebenarnya Tuhan bekerja dengan luar biasa loh. Dia menepati janjinya bahwa Tuhan menyertai Paulus. Paulus tidak dianiaya pada saat itu. Tuhan bahkan dapat menggunakan gubernur untuk melepaskannya dan Paulus dapat terus melakukan pelayanannya kembali di Korintus.
Padahal orang-orang Yahudi berpikir, wah ini kesempatan emas untuk memakai gubernur yang baru ini untuk menjatuhkan Paulus. Ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menggerakkan hati si gubernur ini, si Galio, untuk menggenapi rencana Tuhan dan melindungi umatnya. Nah, saudara, setelah kita belajar dari bagian ini, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini? Saudara, poinnya hanya satu saja, yaitu teruslah memberitakan firman Tuhan. Saudara, setiap kita, saudara, memiliki panggilan untuk memberitakan firman Tuhan. Setiap kita, saudara, tanpa terkecuali, tidak hanya Paulus saja. Kita bertanggung jawab untuk memberikan kabar baik itu, saudara. Namun, sekali lagi, saudara, kita sering sekali takut, berdiam, ya, tidak mau berbuat apa-apa. Namun, saudara, pada saat ini, saudara, kita sebenarnya tidak menghadapi ancaman fisik seperti Paulus. Kita mungkin cukup nyaman, ya. Tapi, saudara, kita itu harus mau melakukannya, melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kita nggak seperti Paulus ya, akan dianiaya, yang diejek-ejek, ditolak, saudara. Tapi saudara, kita harus berani, saudara. Kita harus berani untuk berbicara tentang iman kita, tempat kerja kita, di keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan. Pesan itu sama, saudara, bagi kita. Jangan takut juga, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan. Kita harus berani berbicara tentang kebenaran dan kasih Tuhan. Karena kita tahu, saudara, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan pesan yang dibawa itu, saudara, begitu luar biasa dapat menyelamatkan seseorang yang mendengarnya. Bagian kita adalah menabur, menabur, menabur. Terus memberitakan firman. Kita harus siap sedia, saudara. Baik atau tidak baik waktunya, harus siap memberitakan firman Tuhan. Karena saudara, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan dapat memakai kita atau orang-orang di sekitar kita untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Saudara, saya sering mendengar sebuah kesaksian bagaimana Tuhan itu bekerja bagi orang-orang yang ketika dia mengajak seseorang kepada Tuhan. Saudara, saya sering juga mendengar banyak orang-orang ketika diajak ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Mereka mengalami penolakan, ditolak, nggak mau. Mungkin ada yang takut ketemu, saudara. Takut karena takut dibawa ke gereja, nggak mau bicara. Tapi saudara, beberapa ada yang tidak mau menyerah, ya, tetap terus menggunakan kesempatan untuk yang belum percaya, ayo ajak ke gereja, dibawa ke gereja. Saudara, ada beberapa orang juga yang mau membuka hatinya dengan cara yang ajaib itu, akhirnya bisa tiba-tiba datang setelah diajak, dan akhirnya datang ke gereja. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri yang dia bawa, bahkan yang membawa seisi keluarganya kepada Tuhan, dia bisa menjadi percaya. Saudara, Tuhan dapat bekerja di tengah keterbatasan kita, dan Tuhan dapat bekerja melalui berbagai cara untuk menggenapi rencananya. Bagian kita adalah menabur, memberitakan firman, dan janganlah takut, saudara, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Saudara, apakah ada keluarga atau teman yang saat ini, saudara, sering sekali kita temui, namun saudara, mereka belum mendengarkan kabar baik itu dari kita. Saudara, janganlah kita menyerah, dan mari kita sampaikan berita pengharapan ini kepada mereka. Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat mendorong dan menguatkan kita untuk terus memberitakan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk dapat terus memberitakan firman Tuhan. Apapun waktunya, baik ataupun buruk waktunya, kami mau selalu siap ya Tuhan, memberitakan kabar baik bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tolong kehidupan kami, Tuhan, pakai kehidupan kami, agar sungguh boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang seminggu ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, Saudara, dalam berkat dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam tempat yang kita tinggali pada saat ini, dan juga ada banyak hal. Dan juga kita bersyukur, Saudara, satu kesempatan kita sebagai umat Tuhan dapat berkumpul, dapat beribadah kepada Tuhan, dan dapat berdoa bersama. Mari saudara, kita akan mau datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, dan kita mau bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas begitu banyak berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Baik berkat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, berkat rohani dan juga jasmani, kami sungguh bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu ya Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang baru, dan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, dan kami boleh dibenarkan
dipilih dan dikuduskan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur juga atas firman Tuhan yang senantiasa menguatkan, menegur kami, menguatkan kami dalam waktu kami mengalami tantangan dan kesulitan. Kami bersyukur ya Tuhan bagi setiap berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami, di mana kami dapat berkumpul pada malam hari ini, dapat menyembah Tuhan, dapat beribadah, semua karena kasih anugerah Tuhan yang telah Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita saudara mau bersyukur, saudara, dan juga kita mau berdoa, khususnya bagi setiap jemaat. Diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik di dalam keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan memberikan keberanian itu untuk tidak diam, tetapi terus mau memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya mungkin mereka yang harus ada yang struggle pada saat ini dalam pekerjaannya dengan rekan kerja atau mungkin dengan bosnya, atau juga ada yang struggle ketika secara fisik mereka sangat lelah, sangat capek, dan mungkin ada juga saudara yang sedang mencari pekerjaan. Kita berdoa, Tuhan sering boleh memberkati, menolong, memberikan kelancaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar setiap kami dapat diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan, ketika mungkin Tuhan tempatkan ada orang-orang yang kami dekat dalam keluarga, mungkin dalam tempat kerja kami, Tuhan berikan keberanian untuk membuka mulut kami, dan Kau sertai ya Tuhan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, dan mereka boleh mendapatkan kabar baik itu kepada orang-orang sehingga mereka dapat mengenal Tuhan. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu juga yang pada saat ini mengalami kesulitan dalam pekerjaan, mereka yang sulit dalam bekerja setiap harinya. Tuhan berikan kekuatan, berikan iman yang teguh bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kelancaran sehingga segala sesuatunya boleh tepat pada waktunya. Berdoa bagi mereka yang mungkin lelah secara fisik, Tuhan sendiri yang boleh menolong, menguatkan mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam pekerjaan dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Ibu Meli yang pada saat ini dalam masa dukanya. Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan bagi Ibu Meli, penghiburan di dalam masa-masa duka yang tidak mudah ini. Yang kedua, saudara, kita terus mau berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kekuatan dan pemulihan bagi setiap jemaat. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi Ibu Meli dalam masa-masa yang tidak mudah pada saat ini ketika dia berduka. Tuhan sendiri yang boleh menyertai, memberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan Roh Kudus boleh menyertai dan memberikan damai sejahtera-Mu bagi Ibu Meli dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menguatkan iman, agar kita terus boleh berserah kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, terbaring di rumah dalam masa pemulihan. Tuhan sertai setiap langkah mereka. Mungkin mereka yang alami pada saat ini tidak begitu baik dan tidak mudah. Tuhan, kami tahu Engkau ada beserta dalam setiap jemaat-Mu. Tuhan sertai setiap langkah yang mereka lalui, dan pulihkan mereka ya Tuhan. Dan terutama untuk iman mereka tetap terus berpegang teguh hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk pelayanan pada minggu ini. Doakan untuk gereja, doakan terus untuk ibadah, doakan bagi semua mereka yang melayani, doakan juga untuk para hamba Tuhan, untuk penginjil Esther dan juga untuk penginjil Benita. Tuhan yang sering boleh mengurapi setiap hamba Tuhan. Dan juga yang kedua, saudara, kita mau berdoa ke gereja tetap teguh di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap jemaat pun juga tetap terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Mari kita berdoa, saudara. Kami mau serahkan untuk gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan, khusus bagi ICLA. Kami mau serahkan untuk setiap ibadah yang ada dari kebaktian anak-anak, kebaktian bahasa Inggris, kebaktian bahasa Indonesia. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah, berkati setiap jemaat-Mu yang datang untuk dikuatkan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap hamba-Mu yang
memberitakan firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk penginjil Esther dan juga penginjil Benita. Kau boleh memakai para hambamu, urapi dalam segala keterbatasannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat yang akan hadir pada minggu ini. Berkati ya Tuhan untuk setiap jemaatmu dapat tetap terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan gereja dapat terus boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-gereja yang ada di Amerika, boleh diberikan pertumbuhan juga yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari Sabtu ini, saudara akan ada acara Family Fiesta, dan kita mau mendukung acara pada hari Sabtu ini ke dalam tangan Tuhan. Doakan untuk cuaca, doakan untuk perlindungan Tuhan selama acara, doakan agar sungguh jemaat yang datang dapat mengalami persekutuan yang baik pada hari Sabtu ini, dan seluruh jemaat yang hadir dapat diberkati. Yang kedua, saudara, kita juga mau mendukung Tuan Rapat Pengurus yang akan diadakan pada minggu ini. Doakan dalam segala tantangan, kesulitan, pelayanan yang dihadapi. Kita mau berdoa, saudara, bagi para pemimpin, bagi para pengurus, para hamba Tuhan, diberikan hikmat bijaksana, kerendahan hati di dalam mereka melayani di ICLA. Mari kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk acara Family Fiesta yang diadakan pada hari Sabtu ini. Kau sendiri boleh menolong, berkati dalam setiap acara dari awal sampai akhir. Kami rindu ya Tuhan agar seluruh jemaat-Mu dapat mengalami persekutuan yang baik satu dengan yang lain. Berkati agar seluruh perjalanan dari awal acara-acara puji-pujian, games, dan juga acara lunch pun juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang hadir. Kami rindu ya Tuhan mereka sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat dan mereka boleh menikmati waktu-waktu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan pada hari Minggu ini, di mana pengurus akan bersama-sama kembali berdiskusi, meeting untuk rencana pelayanan ke depan. Tuhan sendiri boleh memberikan hikmat bijaksana bagi para pengurus, diberikan kerendahan hati dalam melayani, yang juga Kau boleh memakai setiap pelayanan, unit pelayanan yang mereka lakukan boleh berhasil, dan boleh memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang boleh diberkati. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dan juga pengurus gereja ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara, bagi Amerika. Kita mau berdoa untuk kestabilan dan kedamaian di tengah situasi pemilu ini, agar segala proses boleh berjalan dengan baik dan damai. Yang kedua, saudara, kita terus dukung, saudara, pemimpin negara, karena pemimpin negara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kita mau mendukung mereka diberikan hikmat, bijaksana, dan juga integritas yang baik. Berdoa, saudara, untuk kebangunan rohani di negeri ini, agar banyak orang-orang, generasi muda, generasi yang baru, boleh mengenal akan Tuhan. Kita berdoa bagi Amerika. Kami serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh ada berbagian untuk tinggal di negara ini. Dan kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk negara ini, untuk kestabilan, untuk kedamaian di tengah situasi pemilu ini. Kami rindu Tuhan ada semua proses ini boleh berjalan dengan adil, damai, tidak ada perselisihan, konflik yang mengkhawatirkan. Kami berdoa terus bagi keselamatan, bagi keamanan, bagi negeri ini. Engkau sendiri boleh sertai dan memberkati. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk para setiap pemimpin-pemimpin negara yang ada di tempat ini diberikan hikmat bijaksana, integritas, dan juga kerendahan hati dalam mereka melayani. Kau setiap juga menyertai bagi setiap rakyat yang di Amerika ini. Kami rindu ya Tuhan agar mereka dapat ada kebangunan rohani yang baik di negeri ini. Banyak orang-orang boleh mengenal akan Tuhan, dan mereka boleh percaya kepadamu. Kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sekarang mau berdoa bagi negara Indonesia, saudara, dan kita mau berdoa menyerahkan bagi mereka akan merayakan 17 Agustus, saudara, akan merayakan kemerdekaan juga di Indonesia. Doakan negara ini, saudara, Tuhan boleh memberkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, khususnya di dalam periode yang baru. Tuhan memberkati dalam segala persiapan, dan juga untuk masa depan negara ini, Tuhan berkati. Terus juga doakan, saudara, bagi orang umat-umat Kristen yang berada di Indonesia, mereka tetap terus boleh bertumbuh, mereka boleh terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Banyak orang boleh diberkati, dan kehidupan orang-orang Kristen dapat boleh memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan bagi negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan, berkati para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak mungkin tantangan pergumulan yang mereka hadapi dalam masa-masa transisi ini. Tuhan, Kau sertai setiap langkah mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu bagi negeri Indonesia ini. Tuhan, Kau boleh memakai juga bagi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Gereja-gereja yang ada,
Tuhan, Kau boleh memakai kehidupan mereka, boleh menjadi saluran berkat di negara Indonesia ini. Kami rindu Tuhan ada pertumbuhan yang baik bagi orang-orang Kristen yang berada di Indonesia, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan berpegang teguh kepada Tuhan, dan banyak orang boleh bertumbuh, mengenal Tuhan, dan boleh menjadi, dan banyak nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami mau serahkan bagi negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang selalu eh, menyertai anak-anaknya. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau, dan kami membawa segala pergumulan pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, karena Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami, segala pergumulan yang kami hadapi. Engkau dapat bekerja segala sesuatunya yang tak terbatas, di mana kami mungkin sering sekali merasa khawatir dan takut akan banyak hal. Ajar kami Tuhan untuk terus sepenuhnya percaya kepadamu, karena Engkau adalah sungguh Tuhan yang maha besar, karena Engkau adalah Tuhan pencipta kami semua. Kami mau percaya pada rancangan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan doa Bapa kami. Saya undang bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan satu pujian yang akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Aku hendak bersyukur. Biarlah pujian berikut merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Dia yang namanya dimuliakan di seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Musik saja. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dan keluarga kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara.
Baik, saudara, pada hari Sabtu ini, saudara, kita akan bertemu di Ernest Debs Regional Park, saudara. Jam 9.30 pagi akan ada persekutuan, ada puji-pujian, saudara, ada games, dan juga ada food, ada makanan. Mari kita datang, ajak teman dan keluarga di dalam persekutuan ini, dan kita mau dukung dalam doa agar sungguh Tuhan boleh memberkati. Dan saudara, pada hari Sabtu depannya, saudara, pada tanggal 24 Agustus, kita akan ada persekutuan usia indah yang akan berbicara tentang nutrition as we age, yang akan dibawakan oleh Ibu Nancy. Nah, saudara, saudara ingin tahu lebih lanjut mengenai tentang nutrisi apa yang harus mungkin saudara makan ketika saudara mungkin sudah usia indah, saudara hadiri dalam persekutuan usia indah ini jam 10 pada tanggal 24, ajak teman dan keluarga. Ya, sampai ketemu pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.